Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih agama Islam, yang menjadikan syariat Islam sebagai petunjuk hidup yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Islam sebagai anugerah terbesar bagi kaum muslimin, yang dengan berpegang teguh dengannya maka mereka akan dijamin keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di masjid yang mubarak ini insyaallah dalam suasana keimanan, dalam rangka mengusahakan kebaikan untuk agama kita, dalam rangka mengusahakan kebaikan untuk keimanan kita, yang mana itu merupakan harta berharga, bahkan yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam ucapannya yang terkenal mengatakan, Ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala ma'ahu. Harta utama seorang muslim adalah agamanya. Kemanapun dia pergi, maka dia akan selalu membawa dan memikirkan agamanya. Kita hidup di dunia sementara. Kita semua menginginkan keselamatan. Kita semua menginginkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang lurus, agar kita mendapatkan balasan kebaikan yang sempurna darinya. Akan tetapi kita pun semua menyadari bahwa syaitan senantiasa menggoda manusia dan berupaya untuk memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan maknanya, yang dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini kita akan selamat dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh,
bahwa mereka itu akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang difahami dan diamalkan dengan benar adalah pembimbing untuk kita selamat dari berbagai macam godaan syaitan di dunia dan mendapatkan kenikmatan yang sempurna di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan jika datang kepadamu wahai manusia, datang kepadamu petunjuk dariku, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, sungguh dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, sahabat yang agung Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Takaffalallahu liman qara'al Qur'ana wa 'amila bima fiha alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah memberikan jaminan kepada orang yang membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkan kandungannya. Orang yang membaca petunjuk Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami dan mengamalkan kandungannya, jaminannya alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Maka jamaah rahimakumullah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi masalah, siapakah di antara kita yang bisa menjamin dirinya bahwa dia akan terus bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa terus menempuh atau mengikuti jalan Al-Qur'an. Sementara syaitan dari kalangan jin dan manusia terus berusaha bekerja sama bahu-membahu untuk menyimpangkan manusia dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Ini sudah merupakan sunnatullah. Sejak Nabi yang pertama sampai yang terakhir alaihi wassalatu wassalam, syaitan senantiasa berupaya memperdaya manusia, memalingkan mereka dari pemahaman Al-Quran yang benar, baik itu dengan fitnah syubhat maupun syahwat, kerancuan, kesalahpahaman, ataupun dengan digoda dengan syahwat hawa nafsu. Sehingga yang terjadi, banyak orang-orang yang kemudian sadar atau tidak disadarinya mengikuti jalan-jalan syaitan dan menyimpang dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, penentang-penentang dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Ada syaitan yang terlihat, ada yang tidak terlihat, yang masing-masing dari keduanya saling membisikkan satu sama yang lainnya dengan kata-kata indah yang menipu. Disinilah masalahnya. Dalam ayat lain yang semakna Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, dan cukuplah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah dari kerancuan yang mereka sampaikan, dan juga sebagai pemberi pertolongan. Kendala inilah, masalah inilah yang menjadikan seorang muslim itu selalu memikirkan agamanya. Ternyata untuk bisa menyelamatkan agama itu perlu perjuangan. Memang orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah dijamin keselamatannya. Akan tetapi tidak semudah itu, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan baginya. Karena kita ketahui bersama
kalau sudah agama kita yang dirusak, pemahaman kita yang dirusak, maka otomatis segala sesuatu yang kita amalkan pun menjadi rusak. Inilah sebabnya mengapa Nabi SAW berlindung dari musibah yang menimpa agama. Dalam doa beliau yang terkenal, Rasulullah SAW mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Musibah dalam agama artinya apa? Kerusakan dalam iman, tidak memahami dengan benar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai target utama kami dan puncak pengetahuan kami. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, mengapa dikatakan oleh para ulama kebutuhan kaum muslimin di akhir zaman untuk mengusahakan sebab-sebab yang meneguhkan imannya lebih besar dibandingkan kebutuhannya para ulama di zaman generasi yang masih dekat dengan zaman kenabian Nabi Muhammad SAW. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kebaikan di kalangan mereka masih tersebar. Kerusakan-kerusakan juga masih lebih sedikit. Di samping itu mereka baru saja mendapatkan pengajaran dari pembimbing yang terbaik, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan dari Nabi SAW, maka dari murid-muridnya, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga sumber-sumber kebaikan masih dekat dari mereka. Sehingga kalaupun mereka menghadapi godaan syaitan, menghadapi fitnah-fitnah, maka mereka menghadapinya dengan senjata yang kuat. Mereka punya ilmu, iman yang kokoh, kesabaran untuk menghadapi nafsu, kemudian berbagai macam pendukung-pendukung yang lainnya. Adapun kita sudah ilmunya sedikit, kerusakan-kerusakan yang timbul serta fitnah-fitnah yang disebarkan oleh syaitan demikian banyak dan berbagai macam, maka tidak ada yang bisa menjamin keselamatan bagi diri-diri kita yang hidup di akhir zaman kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang banyaknya fitnah di akhir zaman dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian bersegera dalam menjalankan amalan-amalan soleh, bersegera dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Fitanan, sebelum nanti kalian didahului datangnya fitnah, kerusakan-kerusakan yang digambarkan dalam hadis ini kaqita'il lailil mudlimah. Fitnah di sini seperti bagian malam yang sangat gelap gulita, tidak nampak dan tidak jelas. Sehingga karena tidak jelasnya fitnah ini, orang yang terjerumus sampai merusak agamanya dia tidak sadar. Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Ada orang yang di pagi harinya dia dalam keadaan beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore harinya dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perubahan yang sangat cepat, merusak agama seseorang, dan ini terjadinya di akhir zaman. Di zaman kita saat ini di antaranya. Dan ini menggambarkan bahwa fitnah yang dilontarkan oleh syaitan itu bermacam-macam dan bukan cuma satu fitnah. Sudah seperti itu tidak sadar lagi orang yang terjerumus ke dalamnya. Maka oleh karena itu, siapa di antara kita yang merasa tenang
membawa agamanya. Siapa di antara kita yang kemudian berani menjamin dirinya tidak terkena fitnah tersebut? Maka al-ma'sum man asamahullah, orang yang terpelihara adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, kebutuhan kita di akhir zaman untuk mengusahakan sebab-sebab yang meneguhkan keimanan, yang menjamin keistiqomahan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar dibandingkan dengan generasi yang terdahulu. Cuma karena kita kurang menyadari, maka kita menganggap ini perkara yang biasa. Nantinya kalau sudah benar-benar terjadi kerusakan dalam agama, na'udzubillahi min dzalik, seseorang itu akan menyesal dengan penyesalan yang tiada artinya. Kita mungkin pernah dengar nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal di zamannya, di zaman tabi'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri. Sewaktu beliau menyampaikan nasihat yang berharga ini di depan murid-muridnya generasi tabi'ut tabi'in, yang baru 2 generasi jaraknya dari zaman kenabian, masih penuh dengan kebaikan, masih tersebar para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membimbing manusia ke jalan kebaikan, ke jalan sunnah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang, masih sedikit fitnah-fitnah yang timbul di zaman tersebut. Tapi apa yang beliau nasihatkan di hadapan murid-muridnya? Beliau mengatakan, amma ba'du, fa innakum fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwaduna an yudrikuhu walahum minal ilmi ma laysa lana walahum minal qadami ma laysa lana fa kaifa bina hina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin wa qillati a'wanin alal khairi wa fasadin minan nasi wa qadarin minad dunya. Beliau mengatakan, adapun selanjutnya, maka ketahuilah, sesungguhnya kalian saat ini hidup di zaman yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman itu. Siapa yang berlindung? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mereka itu adalah lambang kesempurnaan iman, lambang kekuatan dalam keyakinan. Mereka berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zamannya tabi'ut tabi'in. Padahal apa? Mereka memiliki ilmu untuk menangkis fitnah yang tidak kita miliki, kata beliau. Mereka punya keteguhan dalam iman yang tidak kita miliki. Fakaifa bina, maka bagaimana keadaan kita ketika kita menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah, dengan ilmu yang sedikit, kesabaran juga untuk menghadapi godaan hawa nafsu juga yang tipis, ditambah lagi dengan kerusakan manusia di sekitar kita, ditambah lagi dengan fitnah-fitnah yang ada di dunia. Ini bisa kita bayangkan, nasihat yang berharga ini menunjukkan kepada kita, seseorang itu semakin baik agamanya, semakin sempurna imannya, maka dia semakin takut fitnah menimpa agamanya. Makanya orang itu kalau tidak punya perhatian sama agama, dia tenang-tenang saja. Tidak peduli dia, baik itu rusak agamanya, baik, tidak ada pedulinya. Kenapa? Karena memang dia tidak mengetahui pentingnya menjaga agama. Para sahabat Nabi SAW kita ketahui paling jauh dari kemunafikan. Tapi mereka yang paling takut terhadap kemunafikan. Mencintai para sahabat itu adalah tanda keimanan. Tapi kenapa para sahabat takut dengan kemunafikan? Kata tabi'in yang mulia Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah taala, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Ini menunjukkan kepada kita, seseorang itu semakin bagus agamanya,
semakin takut dia akan penyimpangan. Semakin dia mengenal bagaimana godaan syaitan, bagaimana fitnah yang akan merusak agama, dia semakin takut. Yang dengan ketakutannya ini semakin membuat dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin membuat dia semangat mencari sebab-sebab yang akan menjaga dirinya dari kemungkinan terjerumus dalam fitnah-fitnah atau penyimpangan-penyimpangan yang dilontarkan oleh syaitan tersebut. Nah, kita lihat nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan dalam nasihatnya ini bahwa kalau para sahabat, orang-orang yang kuat imannya saja takut menghadapi fitnah, padahal fitnahnya di zamannya tabi'ut tabi'in, apalagi kemudian orang-orang yang hidup di zaman yang penuh fitnah di akhir zaman seperti kita, dalam kondisi perbekalan kita yang demikian pas-pasan. Kita semua khawatir. Kita semua mengkhawatirkan akan keselamatan agama kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kita saat ini misalnya ada pemahaman kita yang mungkin keliru dalam agama yang itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada hamba tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Ada seseorang yang dia itu mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tapi dia tidak memperhitungkan akibat ucapan tersebut. Apa akibatnya? Dengan itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Satu kalimat. Apalagi kalau satu keyakinan. Saya sudah pernah terangkan berkali-kali dalam kajian kita bahwa yang namanya penyimpangan dalam agama itu, kesalahan dalam beragama itu bukan cuma bukan cuma kesalahan dalam mengamalkan, tapi ada juga yang namanya kesalahan dalam meyakini. Keyakinan, akidahnya salah, rusak. Contohnya yang pernah saya terangkan di kajian sini juga, orang yang salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini tidak main-main kesalahan seperti ini. Saya pernah terangkan kenapa sampai kedudukan al-qaulu 'alallahi bila ilmin, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini adalah perbuatan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, kedudukannya atau kerusakannya melebihi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun tidak nampak, perbuatan dosa, menganiaya tanpa alasan yang hak, dan mengharamkan perbuatan mensekutukan Allah tanpa ada argumentasi darinya. Dan lebih daripada semua itu, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berkata atas nama Allah, berkata tentang Allah, mensifati Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi kerusakan dalam meyakini agama ini bahaya. Orang yang memahami Al-Quran dengan akalnya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merusak keyakinan sekaligus membuat dia masuk ke dalam perangkap syaitan yang paling besar. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan tadi, penyimpangan yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia itu bisa jadi berupa mereka dirusak amal perbuatannya, dan juga bisa jadi berupa dirusak keyakinannya, dirusak pemahamannya terhadap agama, sehingga jadinya mereka meyakini sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhai keyakinan tersebut. Inilah seperti orang-orang yang misalnya
mengingkari adanya azab kubur, orang-orang yang misalnya mengingkari kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam ayat Al-Qur'an. Orang-orang yang mengingkari berita-berita yang mutawatir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tentang tanda-tanda hari kiamat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan yang lainnya. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan yang oleh para ulama sebagiannya dihukumi sebagai perbuatan kufur karena salah dalam memahami agama Islam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu di sini kita perhatikan, memang tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat. Bahkan bisa jadi seseorang yang kelihatan dalam beramal baik, rajin, tetapi ketika ada penyimpangan dalam hatinya, salah memahami agama, dengan sebab penyimpangan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berkenaan memberikan keteguhan iman kepadanya, kemudian dia pun terjerumus mengikuti jalan syaitan di akhir-akhir kehidupannya. Ini semua kita ketahui bersama, disebutkan contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha al-hadits." Sesungguhnya benar-benar ada salah seorang di antara kamu, wal iyadu billah, yang dia itu benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, amalan baik, sampai-sampai tidak ada jarak lagi yang membatasi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali satu hasta, satu lengan, tapi telah mendahuluinya ketentuan dari Allah, maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, berbuat maksiat, dan dia pun mati di atas maksiat tersebut, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bisa jadi orang yang rajin saja kelihatannya dalam beramal tidak menjamin dia akan selamat. Jika ada kerancuan dalam keyakinannya, jika ada kesalahpahaman dalam memahami tentang keimanan misalnya, maka ini bisa menjadi sebab syaitan kemudian menyambarnya ketika Allah Subhanahu wa taala berpaling dari orang tersebut karena kesalahannya dalam memahami agama. Nah, dari sini kita semua merenungkan bahwa kita butuh untuk mengetahui sebab-sebab yang akan meneguhkan keyakinan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara lengkap semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menjaga diri mereka dari godaan syaitan, dari fitnah-fitnah tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran sumber-sumber yang meneguhkan keimanan seseorang agar dia selamat dari berbagai macam godaan syaitan. Pertama, sebab yang pertama dan utama adalah mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, kemudian memahami kandungan maknanya dan mengamalkannya. Bahkan ini merupakan hikmah mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak diturunkan sekaligus, sekali turun semuanya? Diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa untuk menjawab syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati dan keimanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak
warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan orang-orang kafir mengatakan, kenapa tidak diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW sekaligus? Kenapa harus berangsur-angsur? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami kuatkan hatimu dengannya ya Rasulullah. Warattalnahu tartila, dan kami menyampaikannya dengan tartil, dengan sedikit demi sedikit. Kemudian Allah berfirman setelah itu, wala ya'tunaka bimathalin, dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu membawa satu kerancuan, kesalahpahaman dalam memahaminya. Allah berfirman, illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami akan bawakan kepadamu ya Rasulullah kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Ini artinya apa? Orang yang belajar Al-Quran, bagaimanapun syaitan melontarkan kepada dia syubhat, keraguan-raguan, maka Al-Quran, dengan dia membaca Al-Quran, semua keraguan-raguan tersebut akan hilang. Hatinya akan menjadi tenang, keyakinannya akan menjadi dingin dengan membaca Al-Quran, karena Allah berjanji, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, kecuali kami akan bawakan kepadamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Nah, yang menjadi masalah saat ini, pengajaran Al-Quran yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penafsirannya itu yang kurang. Sebagian orang meremehkan Al-Quran dan hanya memfokuskan untuk sekedar membacanya saja. Ini keliru. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan kandungan maknanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu yang dipenuhi dengan berkah, agar manusia merenungkan kandungan artinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Bagaimana bisa direnungkan kalau tidak difahami? Kalau tidak dipelajari tafsirnya dengan benar, tidak dipelajari hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan penafsir utama daripada Al-Quran, makanya fungsi daripada Al-Quran kurang kita dapatkan karena kita kurang mempelajarinya. Kita bangga menyimpan Al-Quran di tempat-tempat yang khusus, di rumah kita dibungkus, tetapi kita tidak bersemangat untuk mengenal isinya. Bagaimana Al-Quran bisa menyelamatkan kita kalau kita sendiri tidak mengambil sumber keselamatan darinya? Makanya fungsi Al-Quran sebagai penyelamat, peneguh keimanan, sebagai pemberi petunjuk, kabar gembira, dan fungsi-fungsi yang lainnya hanya akan didapatkan sesuai dengan sejauh mana kita memahami kandungan artinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walakinna dzalika mauqufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi manfaat daripada Al-Quran tergantung dari bagaimana kita memahami maknanya dan mengetahui kandungannya yang benar. Oleh karena itu disinilah penting sekali untuk kita mengusahakan agar bisa menyerap lebih banyak kandungan daripada Al-Quran dengan memahami artinya. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat untuk meneguhkan hati manusia. Kalau kita membacanya, paham kandungannya, kita renungkan artinya, maka akan sangat-sangat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Al-Quran, ilmu Al-Quran yang benar yang difahami itu digambarkan oleh para ulama seperti batu meteor yang akan membakar syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Ketika syaitan membisikkan dalam hati manusia keraguan-raguan dalam keyakinan, keraguan-raguan dalam keimanan terhadap Allah, hal-hal yang menyimpang, maka ilmu Al-Quran yang kita miliki dalam hati kita akan membakar syubhat tersebut. Inilah makanya Allah memuji orang-orang yang memahami Al-Quran
sebagai dalil yang kuat dalam hati mereka dalam firman-Nya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Qur'an itu merupakan ayat-ayat yang jelas, argumentasi yang kuat yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Ini pujian bagi mereka. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an inilah sumber keselamatan kita. Cuman kita perlu memahaminya dengan benar, memahaminya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir telah dijelaskan cara memahami Al-Quran yang benar, yaitu yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lainnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling paham tentang makna firman-Nya. Kemudian yang kedua adalah dengan hadis Nabi SAW, karena Nabi SAW Allah perintahkan untuk menjelaskan kandungan makna Al-Quran kepada manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ya Rasulullah, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Kemudian dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, karena merekalah yang hadir ketika Al-Quran diturunkan dan mendengarkan langsung bagaimana Nabi SAW sewaktu menjelaskan makna daripada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka inilah Al-Quran, sumber yang menyelamatkan agama kita, yang menyuburkan keimanan kita. Akan tetapi kebanyakan kita tidak memahami hal tersebut. Kebanyakan kita tidak berusaha untuk mengambil sumber kebaikan dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini. Ini sebab yang pertama dan utama. Sebab berikutnya juga termasuk sebab yang pertama dan utama, termasuk sebab yang paling agung, yaitu berpegang teguh dengan landasan Islam. Sumber kekuatan iman yang paling utama yaitu dua kalimat syahadat, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam mengamalkan agama. Tauhid sumber keteguhan, syirik adalah sumber penyimpangan. Memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa, berkorban hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, tidak menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dalam segala bentuk. Ini adalah akar yang kuat yang menancap dalam hati manusia, yang tidak akan goyah, yang kemudian memudahkan amalan-amalan soleh manusia itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tauhid dilambangkan dalam Al-Quran seperti pohon yang kuat akarnya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat keimanan kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kalimat tauhid diperumpamakan sebagai pohon yang baik, pohon yang kuat, yang digambarkan dalam ayat ini asluha thabitun, akarnya menancap kokoh dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan memberikan buah-buahnya yang manis setiap saat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran, dan hanya orang-orang yang berilmu yang memahami perumpamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat bagi manusia, dan tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi Allah buat perumpamaan tentang iman yang benar, akidah yang benar, tauhid yang murni,
sebagai pohon yang kuat. Semakin murni kita, semakin kita berusaha memurnikan tauhid kita, maka akan semakin kuat keimanan kita. Semakin teguh hati kita ketika menghadapi fitnah. Sebaliknya, semakin banyak kerancuan kita dalam memahami agama, semakin banyak yang rusak dalam akidah kita, keyakinan kita, maka akan semakin mudah diombang-ambingkan orang tersebut dalam menghadapi fitnah-fitnah. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang jauh dari keimanan, jauh dari tauhid, kesyirikan, adalah seperti pohon yang buruk yang akarnya tercabut, tidak punya mengambang di atas permukaan bumi, dan sama sekali tidak memiliki keteguhan. Oleh karena itu, orang yang tidak belajar akidah yang benar, maka dia akan mudah terombang-ambing dengan fitnah, mudah akan berpindah keyakinan satu kepada keyakinan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keteguhan kecuali kepada orang-orang yang berpegang dengan akidah yang benar. Allah berfirman setelah itu, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Allah meneguhkan mereka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Makanya wajar Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu dengan tauhidul ibadah wa tauhidul mutaba'ah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah dan memurnikan ketaatan, ikut kita hanya kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayyuhal ikhwatu fillah, kita belajar akidah berarti kita belajar istiqomah. Kita mempelajari tentang tauhid berarti kita berupaya untuk menguatkan keyakinan kita agar nanti kita kuat dalam menghadapi fitnah. Makanya sejauh mana kita berusaha memahami akidah yang benar, tauhid kepada Allah yang benar, maka sejauh itu pula nanti kekuatan dan kekokohan iman Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Kita memerangi kesyirikan, mengingkari kesyirikan, tujuannya adalah untuk mengusahakan keteguhan dalam diri kita. Sebagaimana itu juga yang kita lakukan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengamalkan sunnah, mengingkari perbuatan bid'ah, menjauhi bid'ah, adalah tujuannya adalah untuk mengokohkan diri kita supaya nanti kita teguh dalam berpegang teguh dengan Islam, dan inilah yang kita jadikan sebagai tujuan utama. Maka kita mengingkari syirik, mengingkari bid'ah bukan karena hobi membantah orang, bukan cuma karena sekedar untuk bisa gagah-gagahan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena keistiqomahan manusia tergantung dari dua hal ini. Tergantung dari sejauh mana dia memurnikan tauhidnya, dan kemurnian tauhid tidak akan dicapai kecuali dengan menetapkan tauhid ibadah hanya untuk Allah disertai dengan pengingkaran terhadap kesyirikan. Jadi tidak cuma beriman, tapi harus ada pengingkaran. Faman yu'min billahi, bagaimana? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi barang siapa yang kufur, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan menetapkan iman kepada Allah, barulah dia berpegang teguh dengan tali, buhul tali yang kokoh. Jadi tidak cukup dengan mengimani kebenaran tapi tidak mengingkari kemungkaran. Ini tidak benar. Sebagaimana juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Tidak cukup cuma menetapkan yang terbaik mengikuti sunnah, tapi harus disertai dengan pengingkaran
dan mengumumkan keburukan perbuatan bid'ah. Ini yang kita lakukan tujuannya adalah untuk menjaga keimanan kita. Saya pernah nukilkan ucapannya Imam Abdul Haq Al-Ishbili, entah dalam kajian ini atau kajian yang lainnya, yang menyebutkan kalimat yang indah tentang bagaimana atau sebab apa yang menjadikan seseorang itu akan istiqomah sampai di akhir hayatnya. Beliau mengatakan, wa'lam anna su'al khatimati a'adhanallahu minha la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, mati di atas maksiat, semoga Allah melindungi kita darinya. Beliau mengatakan la yakunu, tidak mungkin terjadi pada orang yang istaqama zahiruhu, lurus amalan anggota badannya, karena selalu dihiasi dengan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibarengi dengan kebaikan dalam batinnya, karena diisi dengan keikhlasan, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kepada Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang menjadikan seseorang itu istiqomah sampai di akhir hayatnya. Dan tidak mungkin orang yang seperti ini akan ditimpa yang namanya su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, oleh karena itu ya ikhwatu fillah, inilah indahnya tauhid. Inilah indahnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merupakan sumber yang menjaga keteguhan iman kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi apa yang saya sebutkan tentang masalah yang berhubungan dengan keutamaan tauhid dan keutamaan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah pengajian-pengajian yang di situ dibahas tentang tauhid, tentang cara-cara untuk sebab-sebab untuk menyempurnakan keimanan, yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan tauhid, mengenal perbuatan syirik untuk kita menjauhinya. Ini sungguh merupakan majelis atau pengajian-pengajian yang akan bermanfaat untuk mengokohkan keimanan kita. Demikian pula majelis yang dibahas padanya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibahas padanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar-benar merupakan majelis yang akan membawa kita kepada keselamatan. Semakin banyak kita mengisi hidup kita dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin besar pula jaminan keselamatan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan idzinnya. Saya nukilkan dalam kajian kita di pagi hari tadi ucapannya Imam Malik rahimahullah taala yang mengatakan, as-sunnatu kasafinatin nuh, faman rakibaha naja, wa man takhallafa gharik. Sunnah itu adalah seperti bahterahnya Nabi Nuh, maka barang siapa yang menumpang dan ikut naik di dalamnya, ikut mengendarainya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang terlambat atau berpaling darinya, maka sungguh dia akan ditenggelamkan, dia akan binasa. Oleh karena itu hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita semua, dan ini adalah termasuk sebab yang utama yang saya jelaskan dalam kajian ini, yang merupakan sebab peneguh keimanan. Tentu masih banyak sebab-sebab yang lainnya, yang utama di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sumber keteguhan iman itu ada dalam hati kita, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menguasai hati manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusrifuhu haitsu yasha. Semua hati manusia terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hati yang satu yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan memohon kepada Zat yang menguasai hati manusia untuk meneguhkan hati kita, ini juga termasuk cara yang paling utama agar kita mendapatkan keteguhan iman sampai kita meninggal dunia, sampai di akhir hayat kita. Kemudian contoh-contoh yang lain atau sebab-sebab yang lain disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali, seperti membaca kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang soleh,
banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kandungan artinya dan sebab-sebab yang lainnya. Yang jelas ini yang saya jelaskan tadi adalah sebab-sebab yang paling utama yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu bersemangat dalam memahami petunjuknya, dalam memahami akidah yang benar, dan bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terjamin keutuhan agama kita, terjaga keistiqomahan iman kita sampai di akhir hayat kita, sampai sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang kita bawakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua untuk menjaga sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, yaitu agama kita dan iman kita. Afwan atas segala kekurangan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan di luar materi. Rasulullah SAW memperdengarkan bacaannya kadang-kadang di waktu sholat duhur. Maka jawabannya ini termasuk sunnah. Kita kadang-kadang, seorang imam kadang-kadang memperdengarkan bacaannya di salat-salat yang sir ya. Nah, sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.